pribadi ini kan satu hal yang mungkin masih lumrah lah menurut kami. Ada satu orang yang memang kecewa karena hubungan tersebut, ada juga orang yang memang bahagia. Itu kan satu hal yang lumrah untuk saya. Dan ini merupakan satu proses dalam satu peristiwa percintaan. Tapi membawa namanya dia yang pada akhirnya di dunia maya itu jadi bulian lah sama netizen gitu kan, karena ada bahasa menipu, ngambil pacar orang lah, pas segala macam. Tanggapan abang ya? Kalau tanggapan saya sih sebagai pihak keluarga ya, dia itu hal yang ya masih wajar juga sih, karena kan biasa kalau di Indonesia ini kan tanggapan netizen pasti ada pro kontra. Terlebih lagi mereka kan belum tahu tentang siapa Nadia yang sesungguhnya, dia dari luarnya saja, belum kenal secara spesifik, secara detail seperti apa Nadia sehariannya dan latar belakangnya. Tapi sepengetahuan abang, apakah memang antara Kaisang dengan Nadia ada hubungan atau seperti apa? Untuk mempertegas saja bang. Kalau dari pihak saya belum pastikan hubungannya ada atau tidak. Tapi dari berita yang beredar kan sudah ada tanda-tanda mereka berhubungan atau tidak, bisa kita kaji secara dewasa dari info media yang telah beredar saat ini. Kalau dari saya belum berani berstatement. Apalagi soal pernikahan tuh bang, yang katanya juga lamaran juga di bulan Ramadan nanti. Itu dibenarkan juga mungkin dari pihak keluarga. Kalau dari sambungan telepon tadi pagi ya, saya telepon bersama pamannya langsung dari Nadia yang memang dituakan lah, tuanya. Dia belum ada statement orang tuanya Nadia bahwa habis Lebaran Nadia akan menikah, belum ada sama sekali. Jadi kalau ada statement bahwa Nadia dan Kaisang akan melangsungkan ke pernikahan, kami juga belum berani berstatement lebih jauh, karena kan sebatas itu saja yang diberitahu oleh keluarga, dari keluarganya Nadia, dari orang tuanya, bahwa mereka belum ada statement untuk bagaimana gitu kan ke depannya, apalagi sampai mau menikah setelah Lebaran ini. Itu saya rasa hoax lah, saya pastikan hoax. Tapi Nadia sendiri sudah memperkenalkan Kaisang belum sih bang ke keluarga? Karena kan ibundanya juga sempat mengupdate juga di media sosial bahwasannya mendoakan lah yang terbaik gitu pada Nadia gitu. Kalau kapasitas saya tidak ke situ, jadi saya nggak tahu dia sudah ketemu atau gimana. Saya hanya sebatas melihat dari media. Jadi kapasitas saya tidak tahu apakah sudah mendapat restu dari ibunya atau belum. Itu mungkin ibunya langsung yang bisa menjelaskan. Tapi udah ada pertemuan keluarga bang? Belum ada sih. Belum ada. Kalau pertemuan keluarga kan artinya kan karena Kaisang anak kita tahu semua gitu ya, pasti berita itu berita besar lah, gitu kan. Tapi kan atau mungkin benar-benar dikip dengan dari keluarga agar tidak ramai juga di media, mungkin ada pertemuan secara internal gitu bang, secara tertutup. Kalau dari kita belum ada sih, kalau kita kan keluarga besar ya, kalau ada hal-hal sekecil apapun pasti nyampe ke kita kemana aja. Artinya memang belum ada. Belum ada pertemuan keluarga. Belum ada. Karena memang kan Nadia lagi fokus mau menyelesaikan kuliahnya, skripsi atau apa gitu. Tapi terganggu nggak bang dengan berita yang sekarang lagi ramai ini? Ya mungkin jelas terganggu sekali, kan masalah privasinya kan yang diserang sekarang ini. Terlebih lagi oleh keluarganya Felicia Tisu ini kan ponakan kami ya, katakanlah ponakan kami ini bisa jadi bahan bulian di media sosial karena unggahan-unggahan atau statement dari ibunda dari Felicia Tisu yang memojokkan seakan-akan ponakan kami ini seperti apa, merebut pacar orang lah, sampai ada tuduhan pelet katanya tuh bang. Itu bang, mungkin apakah sempat marah dari keluarga besar Nadia gitu bang? Kalau dari keluarga besar Nadia seperti kami ini nggak percaya begitu-gituan ya, nggak pentingnya pelet-pelet apa segala itu, karena kita udah modern gitu. Dan banyak juga om-om paman-paman yang Nadia ini sudah jadi dosen, sudah profesor, sudah doktor gitu. Bahkan wawancara ini pun
kenapa saya dipercaya oleh keluarganya Nadia, karena memang mereka tidak biasa dengan mekanisme seperti ini, seperti diwawancara TV atau apa. Mereka adalah orang-orang akademisi, memang benar-benar sehari-harinya sibuk dengan pendidikan gitu. Jadi mereka tidak masuk ke ranah ini gitu. Bahkan tadi pagi pun saya ditelepon ya memang sudah cukup lah Bang Firdaus untuk mengcounter itu, memberikan penjelasan agar keluarga kita tidak disepelekan oleh keluarganya Felicia Tisu. Itu aja sih. Saya hanya mengcounter aja sudah cukup, dan saya juga tidak akan. Berarti meminta juga nggak sih Bang kepada pihak Felicia untuk setidaknya mengklarifikasi gitu, karena kan tuduhannya tuh jadi bola panas ya Bang ya di masyarakat gitu loh. Ya kalau dari kami sekeluarga ini kan keluarga besar ya Bang ya, karena kami ini kan memang keluarga yang bisa katakan keluarga sangat besar kan. Kalau Bima itu paguyubannya kuat banget gitu, jadi bahasa saya pun belum tentu jadi bahasa keluarga yang lain gitu. Nah, makanya tiap ada statement-statement yang ditanya oleh media pun kami harus rembukan lagi, karena memang di Bima itu kan memang rata-rata mengedepankan ajas musyawarah, mufakat seperti itu. Apa nggak mungkin yang diminta sama keluarga Nadia gitu terkait kasus ini kepada pihak Felicia sendiri? Permintaan dari keluarga kami ya hanya itu aja, dewasa untuk keluarganya Felicia Tisu, harus dewasa menerima ini karena jodoh maut rezeki kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau memang tidak berjodoh ya ikhlas gitu menerimanya, nggak perlulah diumbar-umbar mencari kesalahan, apalagi sampai membawa-bawa Pak Jokowi, melecehkan nama Pak Jokowi dan keluarga ini kan. Ya, jadi saya berbicaranya nanti udah bukan bicara masalah keluarga Nadia lagi, saya bicara sebagai anak NKRI yang presidennya dibully gitu. Jadi kami tidak terima gitu. Ya, mungkin ada tanggapan soal tudingan Kaisang yang kata pihaknya Felicia dia ghosting, dalam arti meninggalkan Felicia secara ya mendadak lah tanpa memberitahuan gitu kalau untuk mengejar Nadia. Nah dari abang sendiri tanggapan gimana Pak? Kalau istilah ghosting itu kan istilah baru ya, sekarang lagi ngetren gitu. Saya nggak ikut itu, saya nggak ikut itu. Substansinya saya hanya mengklarifikasi aja pemberitaan dari media sosial tentang statementnya Ibunda Felicia gitu. Kalau masalah Kaisang pergi begitu saja, ya, menurut hemat saya hal itu juga akan haknya daripada Kaisang. Dia mau putuskan atau mau pergi mau apa kan memang karena mereka belum ada ikatan secara resmi ya, secara negara, belum ada ikatan pertalian pernikahan. Artinya bebas-bebas saja, kalau cuman mungkin ada miskomunikasi, itu bukan ranah saya. Bang, pihak Nadia sendiri di Mbojogeke ada itu apa artinya melihat bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang biasa gitu. Karena putusnya seorang laki-laki maupun perempuan pacaran, terus yang laki dapat pacar baru, sesederhana itu kan? Ya kalau dari keluarga besar kami, kalau kami ini kan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang ya, misalnya hal seperti ini putus atau nyambungnya seseorang itu sudah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Masanya kita pacaran langsung seakan-akan kita udah dikontrak, nggak boleh pilih yang lain. Namanya itu ada di Islam, itu ada istilah ta'aruf gitu kan. Kalau bisa ta'aruf itu kan 3 bulan sampai 6 bulan kita harus mencari gitu siapa jodoh kita sesungguhnya, lalu kita berikhtiar ya kan, sholat istikharah dan lain-lain. Itu mekanisme dari ajaran kita sebagai umat muslim. Lantas kalau seandainya 3 bulan 6 bulan gak cocok pun kan kita udah gitu. Nah, intinya kan itu ta'aruf. Kenapa adanya ta'aruf di Islam? Tapi kalau memang gak cocok ya udah, jangan marah. Gak cocoknya kabarnya kata perbedaan agama Bang, bener gak Bang? Nggak tahu, saya nggak tahu, itu udah lebih ke Kaisang, itu saya nggak ngerti, nggak berani statement. Tapi ada warning nggak sih dari keluarga Nadia ketika nantinya keluarga Felicia terutama ibunya tetap masih bersuara di dunia maya lah, sampai ngejelek-jelekin satu kubu lah gitu, ada warning nggak sih? Ada. Tadi pagi saya jadi telepon oleh uaknya Nadia, kalau memang ini jangan sampai keterlaluan, keluarga Felicia Tisu lagi sampai menghujat di media sosial ya. Kalau memang perlu diambil langkah hukum ya kita ambil langkah hukum. Sekarang saat ini kabarnya Nadia itu seperti apa? Ya baik-baik aja sih, beliau sedang mempersiapkan skripsinya atau apalah ini.
Kalau Nadia sendiri itu seperti apa sih sosoknya beliau? Mungkin bisa diceritakan? Kita lihat kan di TV dia anaknya ceria, cerdas. Karena keluarga kami kan cerdas semua gitu. Dia asli dari mana, pribadi yang seperti apa, Bang? Pribadinya ya seperti ya saya nggak tahu sih karena saya tidak satu daerah dengan saya. Dia di Lombok, saya di Jakarta. Jadi saya tidak mendalami beliau. Kalau untuk kenalnya sendiri udah mulai kapan? Dari kapan sih bang? Mungkin ada info nggak sih dari Enggak. om-omnya? Nggak ada. Kita nggak ke situ. Kalau untuk urusan privasi enggak gitu. Urusan hubungan mereka lebih nggak ke situ. Kami hanya mengcounter bahasanya Bunda Felicia Tisu. Kalau hubungannya masalah nanti jodoh dengan Kaisang, ponakan kami jodoh dengan Kaisang, itu udah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan para orang tua. Saya sebagai wakil keluarga hanya menjelaskan, memaparkan bahwa tidak seperti apa yang dipikirkan oleh keluarga Felicia Tisu tentang ponakan kami ini. Tapi sangat disayangkan juga nggak sih ketika urusan anak tapi orang tua ikut campur di urusannya. Iya, sangat disayangkan. Sampai saya juga pun sebenarnya diprotes. Saya diprotes untuk wawancara media karena memang keluarga kami ini sangat tabu dengan hal-hal seperti ini gitu. Mengumbar-umbar air segala sangat tabu sebenarnya. Namun kami kalau diam saja kan namun takutnya nanti ponakan kami ini efek sosialnya nanti di tengah masyarakat. Makanya kami jawab sebisa kami. Kami juga memberikan masukan kepada keluarga Felicia Tisu ya. Legowo aja lah, masih banyak kan jodoh. Kita mesti di sini ya, cari di mana kan dunia ini nggak selebar dan kelor gitu. Harus minta maaf nggak sih bang dari pihak Felicia gitu? Karena kan ini sudah menjatuhkan martabat juga karena membawa-bawa nama Nadia gitu loh. Nggak perlu lah, nggak perlu. Dari keluarga kami nggak perlu. Asal dia sadar aja ya, dengan kesilapannya kan bukan pada keluarga kami aja, kepada Pak Jokowi juga kan sudah menjadi isu nasional ini, bahkan internasional, seorang presiden. Artinya diminta stop untuk tidak meneruskan hal-hal yang sifat negatif ya, komentar-komentarnya. Iya, stop saja lah, nggak usah diteruskan, biarkan aja ini berjalan seperti air gitu. Toh kalau memang jodoh juga ya kami juga sebagai pihak keluarga ya itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun belum berjodoh ya ngapain lagi gitu. Ini sudah jalan satu suratan dari perjalanan hidup manusia di dunia ini. Artinya emang Nadia sudah dapat bullying dari netizen atau seperti apa sih bang? Gimana? Dengan ada permasalahan ini? Siapa? Nadia? Nadianya gitu. Oh sudah banyak. Kalau bulian banyak. Biasa itu netizen. Kalau bulian banyak nih netizen. Kita sempat kepikiran juga nggak sih ketika dapat yang mungkin nggak biasanya dibully sekarang dapat bulian dari netizen? Kalau efek psikologisnya ya, saya rasa ada sih. Tapi kan saya nggak dekat dengan beliau. Beliau ini kan dia ponakan saya kan dengan om-omnya dengan ini yang dekat jadi Pak Guyuban. Kalau mereka ini kan ya sejajar dengan anak saya, seumuran dengan anak saya. Sudah putus dan lain-lain itu dari keluarga Nadia sendiri melihatnya gimana sih bang? Karena itu udah dijelasin gitu, harusnya kan pihak Felicia tuh ngerti gitu bang. Ya, saya juga masih belum tahu itu sakitnya di mana gitu kan. Sakitnya itu sakit seperti apa nggak tahu saya. Urusannya dengan Kaisang itu kan itu urusan beliau, ada ruang tersendiri. Beda dengan ruang keluarga kami, kan itu ruang tersendiri. Dia sakitnya seperti apa? Ya, mungkin ibu yang melahirkan anak yang kecewa karena anaknya disepelekan oleh laki-laki, saya nggak tahu. Kalau kami mah keluarganya Nadia, nggak ada urusannya dengan itu. Kami keluarga Nadia yang memang kalau memang jodoh ya siap. Bang, menanggapi dari kakaknya, dari Felicia tentang pengakuan Kaisang akan menikahi Felicia itu gimana bang, tanggapannya bang? Sudah. Iya, tanggapannya seperti apa bang? Oh enggak, kalau itu saya enggak ada statement karena beda ruang dengan kami. Enggak statement itu udah biarkan ya urusan mereka. Kalau antara Felicia dan Kaisang itu jawabannya ke Kaisang dan Felicia. Kalau kami hanya seputar penghinaan yang dilakukan yang diduga dilakukan oleh Felicia Tisu dan keluarganya itu aja. Hinaannya apa aja sih bang? Pada Nadia itu. Hinaan seperti apa aja? Ya, bulian lah seperti dia itu kan karyawan saya majikannya seperti itu kan. Konotasinya kan udah berbeda kalau karyawan dan majikan itu. Seakan-akan kerabat kami ini atau ponakan kami ini bekerja sebagai sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya ibunya Felicia Tisu gitu kan. Sementara kan ponakan kami ini kan memang
dia bekerja secara profesional, melamar di perusahaannya Kaisang lalu diterima, dan jenjang karirnya pun dia naik jadi supervisor, jadi apalah saat ini kan gitu kan, dia ambilnya dari kinerjanya, karya gemilang dari prestasinya dia di pekerjaan itu. Jadi tidak bisa dikatakan ini imbunannya Felicia majikan gitu, nggak bisa. Dia ini adalah supervisor atau apa, ada title di dalam struktur organisasi. Katakanlah Kaisang sebagai owner atau direktur utama atau apa. Nah, ponakan kami ini sebagai apa? Itu aja sebutannya. Nggak perlulah seperti mencari statement untuk menjatuhkan keponakan kami. Misalkan ponakan kami ini kerja menjadi pembantunya beliau di rumah. Atau mungkin awalnya perkenalannya Nadia sama Kaisang pada saat bekerja itu seperti apa? Nggak tahu saya. Kalau saya nggak tahu. Bulian yang diterima itu dari media sosial apa aja? Mungkin ada bulian secara langsung atau seperti apa, Bang? Kalau hanya media sosial aja sih. Kalau langsung kan mereka juga kan privat, tutup. Saya sendiri saudaranya aja nggak bisa hubungin gimana orang lain gitu. Dan privat, kalau keluarga Nadia ini kan privat juga. Kabarnya kan juga dari orang tua dari Felicia itu kan memposting di akun media sosial dia membabi buta itu mencaci maki dari Itu terhadap sudah saya media. jawab dari pertama tadi. Itu kedepannya akan seperti apa? Langkah hukum kedepannya ada batasan dari jenjang waktunya atau? Nanti kalau seandainya dari pihak keluarga mengharuskan kita ambil langkah hukum, ya ambil langkah hukum. Tapi kalau memang dari keluarga kami sudah tidak perlu lagi, ya udah kita anggap aja itu anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa kedepannya mau ada mediasi ketemu secara langsung untuk membahas ini semua atau Saya rasa gimana? nggak perlu ketemu juga, nggak ada korelasi juga dengan kita, nggak ada dan nggak penting. Terakhir Bang, mungkin tanggapan dari Abang sendiri sebagai keluarga Nadia gitu ketika mendengar pemberitaan soal berebut menjadi menantu presiden, itu gimana tuh Bang? Ya nggak tahu sih kalau di situ ya, itu kan pihak perasaan masing-masing ya. Karena ini memang orang nomor satu di Indonesia, dia memang bahasa berebut menjadi menantu ya. Kalau menurut saya wajar-wajar aja kalau ada bahasa seperti itu. Siapa sih yang nggak mau jadi mantunya presiden gitu kan? Sama seperti buyut kami dulu, buyut kami kan sultan gitu di Bima sana. Siapa sih nggak mau jadi keturunan kami gitu kan? Karena kami keluarga sultan, seperti itu kan. Kami udah nggak kaget. Oke, thank you Bang.